kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab hadis tentang pribadi atau karakter dan juga cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Terakhir kita sudah selesai bab tentang yang dibaca oleh Rasulullah sebelum makan dan setelah makan. Alhamdulillah telah kita pelajari. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan bab berikutnya. Babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bab tentang wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di qadah itu wadah atau cawan tempat minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'a bentuknya dari mati kue, maka insyaallah akan kita dengarkan hadis-hadisnya. Ada dua hadis berkenaan bab ini. Kita baca hadisnya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama, Haddatsana Husain ibn Aswad al-Baghdadi. Haddatsana Amr bin Muhammad. Haddatsana Isa bin Tahman an Thabit, dari Thabit qala, dia berkata, akhraja ilaina Anas bin Malik, telah mengeluarkan kepada kami. Siapa yang mengeluarkan? Itu Anas bin Malik. Apa yang dikeluarkan oleh beliau? Qadaha khashabin, yaitu qadah, cawan khashabin yang terbuat dari kayu. Khashab itu kayu. Dia ada wadah minum tabue dari kayu. Ghalizin, yang tebal. Kayu wadah tersebut terbuat dari kayu yang tebal. Mudabbabin bihadidin, yang ditambal dengan lapisan besi. Faqala, kemudian Anas berkata, ya Thabitu, wahai Thabit. Di hadis ini diterima dari Sabit, dari kan? Dikatakan oleh Anas kepada Sabit, ya Sabit, hadza qadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah cawan atau wadah minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran atau dapat mengetahui bahwasanya wadah minum Rasulullah itu terbuat dari kayu. Kemudian yang dilihatkan oleh Anas bin Malik itu ada tambalannya, gitu. Ada tambalan dari besi. Maka para pensyarah hadis mengatakan, kenapa ada tambalan besinya, gitu? Karena bisa jadi karena lamanya, gitu. Karena sudah lama cawan ini, maka ditambal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu orang yang sangat-sangat sederhana hidupnya, sebagaimana yang telah kita dengarkan hadis-hadis sebelum-sebelum ini, bahwasanya gambaran kehidupan Rasulullah itu sangat-sangat sederhana. Tetapi sebagian pensyarah hadis mengatakan yang menambal itu bukan Rasulullah, tetapi Anas bin Malik yang menambal. Tujuannya apa? Supaya awet, gitu. Untuk menjaga peninggalan dari Rasulullah ini, maka beliau tambal supaya itu awet. Yang intinya kita dapat mengetahui bahwasanya cawan dari Rasulullah itu terbuat dari kayu. Dan juga Rasulullah itu sangat hati-hati dari bahan besi. Kan di masalah air yang akan digunakan untuk berwudu, ada namanya air musyammas. Air musyammas itu air yang diletakkan di dalam bejana, dalam besi, dipanaskan oleh matahari, maka itu makruh kita memakainya karena bisa jadi merusak kulit, gitu. Ada potensi untuk merusak kulit, apalagi kalau diminum, gitu. Kalau secara suci, tapi makruh untuk dipakai karena agama kita sangat hati-hati, sangat menjaga diri setiap pemeluknya supaya jangan kena
banyak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka bagus juga kalau kita punya cawan misalnya, kita beli yang terbuat dari kayu seperti zaman dulu gitu kan, itu lebih bersih dan lebih aman insya Allah daripada kalau yang terbuat dari besi dan sebagainya. Tetapi bukan wajib juga gitu. Tapi inilah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya, hadatsana Abdullah bin Abdurrahman anba'ana Amr bin Asim anba'ana Hammad bin Salamah qala anba'ana Humaydun wa Thabitun an Anas dari Anas bin Malik qala dia berkata. Hadis yang kedua, laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadah. Sungguh kata Anas bin Malik, aku telah menuangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wadah ini asyaraba kullahu, gitu. Minuman, seluruh minuman. Jadi di wadah yang tadi itu maka aku tuangkan seluruh minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu minumannya? Al-ma'a, yang pertama air, gitu. Air pernah dituangkan oleh Anas bin Malik ke dalam wadah tadi. Apalagi yang kedua adalah an-nabid. An-nabid. Apa itu an-nabid? An-nabid itu adalah sebuah minuman yang terbuat dari anggur. Minuman yang terbuat dari anggur. Di sini ada penjelasannya. Nabid adalah air kurma dicampur dengan anggur. Anggur dicampur dengan kurma. Kemudian itu dipadukan, kemudian dibiarkan semalam sampai air kurmanya menjadi manis. Jadi campuran dari kurma dan anggur, artinya dijadikan hancur gitu kan. Kemudian ditunggu semalam sehingga larut itu kurma dengan anggur. Tetapi belum menjadi khamar. Ini penting kita jelaskan karena ada dulu waktu kita masih kuliah ada viral sebuah video dari pemuda Tangguang gitu kan. Dikeceknya Rasulullah itu minum anggur merah. Dikeceknya Rasulullah itu minum mabuk gitu. Padahal yang diminum oleh Rasulullah itu bukanlah khamar gitu. Anggur tadi kalau semakin lama kemudian berubahnya, maka ini menjadi khamar. Barunya menjadi khamar. Tetapi yang diminum oleh Rasulullah ini belum menjadi khamar. Jadi ada dalam fikih itu, Bapak dan Ibu, ada sesuatu itu suci awalnya, kemudian dia menjadi haram ketikanya menjadi khamar. Nanti khamar itu bisa jadi suci lagi ketikanya lah berubah menjadi cuka. Dan itu biasa saja. Tetapi yang diminum oleh Rasulullah adalah sesuatu yang suci, belum menjadi khamar, artinya belum sesuatu yang menjadi haram. Yang ketiga yang dituangkan oleh Anas bin Malik wal asal, madu. Dan yang keempat adalah al-laban, susu. Artinya minuman-minuman itu dituangkan oleh Anas bin Malik adalah wadah yang terbuat dari kayu tadi. Seperti itulah yang dikatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis ini.